Oke, selamat datang di kelas 11. Iya, ini bab induksi matematika, bab pertama dalam kelas 11 matwa. Eh, ini bab belum tentu ada. Jadi gini, ini bab pasti ada di buku, cuman belum tentu diajarin, ya. Induksi itu intinya pembuktian ya. Induksi itu pembuktian. Nah, kenapa belum tentu diajarin? Karena nggak keluar di UN kalau dulu ya, keluar di UN. Kenapa nggak? Ini soal wajib esai. Terus di UTBK juga nggak bakal keluar. Gitu. Kenapa ini soal pembuktian alias soal esai? Wajib esai. Ini soal nggak bakal keluar kalau nggak esai. Nah, maka dari itu nggak diajarin. Kenapa? Ngabisin waktu. Sedangkan kelas 11 materinya banyak. Nah, kenapa tetap diajarin? Kenapa tetap di SMA diadakan? Ya, alasannya itu karena ini materi sulit ya. Ini materi sulit dan dasar dari apa sih namanya? Dasar dari dasar dari MTK. Salah satu dasar dari MTK itu pembuktian ini. Nah, jadi diajarin di SMA gitu. At least kalimatnya gini lah. Misalnya kamu nanti akan masuk jurusan yang berbau matematika seperti statistika, matematika, ilmu komputer, informatika gitu-gitu, itu ada ini si induksi matematika gitu. Ya, yeah, that's it. Ini kalau misal nggak sesuai dengan babmu, kita tinggalin ke bab selanjutnya. Ya, itu dia. Bab selanjutnya kalau nggak salah persamaan linear. Oke, yang pertama perlu diperhatikan untuk induksi itu adalah sigma. Ya, ini sigma. Sigma kayak gini. Ini apa bacanya, maknanya apa, dan lain sebagainya. Nah, pertama harus dinotis dulu sigma itu ada dua. Sigma satu lagi tuh logonya gini. Nah, yang ini dipakai di matematika, di fisika juga dipakai sebagai huruf Yunani. Ini juga ya. Aku nggak tahu bedanya apa. Maksudnya secara Yunaninya. Nah, tapi secara matematika ini itu standar deviasi. Nah, ini kalau ada sigma terus ada kuadrat, ini variansi. Nanti kamu belajar kelas 12. Nah, kalau ini sigma yang ini itu artinya penjumlahan. Sigma penjumlahan artinya. Cara nulisnya, cara bacanya, ini aku ajarin. Ya, jadi sigma I sama dengan 1 sampai N untuk misalnya 2N. Nah, ini maksudnya gimana? Jadi 2N dengan N yang mulai dari 1 ditambahin terus sampai ke N. Agak nganggung kan? Ini kita ganti aja dengan angka. I sama dengan 1 sampai 5, 2N. Nah, ini maksudnya gimana? Yang bawah. Maksudnya adalah 2N tambah 2N tambah 2N tambah 2N tambah 2N. 5 kali ya. Dari 1 sampai 5. Nah, habis dari 1 sampai 5, kamu masukin 2 kali 1 tambah 2 kali 2 tambah 2 kali 3 tambah 2 kali 4 tambah 2 kali 5. Itulah sigma. Contoh yang lain ya. Contoh yang lain. Sigma I sama dengan 1. 2, jangan sama dengan 1 mulu. Sama dengan 2, aku langsung pengen coba yang lain gitu ya. 2 sampai 4 aja untuk 2N min 1. Nah, berarti gimana? Nah, coba kita masukin. 2 kali 2 min 1 berarti 3. 2 kali 3 min 1 berarti 5. 2 kali 7 min 1. 2 kali 4 ya. 7 gitu. 2 kali 4 min 1, 7. Nah, 3 tambah 5 tambah 7. Nah, itu hasil sigmanya berapa? Ya, ini dijumlahin, 15. Gitu. Ya, ini juga dijumlahin tadi. 2 tambah 4 tambah 6 tambah 8 tambah 10 gitu. Nah, jadi sigma itu. Jadi, ada deret. Kita sederhanakan penulisannya gimana? Ah, pakai sigma. Gitu. Nah, sebelum ke situ, aku lupa. Ada bedanya barisan dan deret. Barisan dan deret. Ini fundamental. Barisan dan deret. Kalau aku nulis 2,46810, ini namanya barisan, bilangan genap. Cuman kalau aku tambahin 2, 4, 6,
8, 10, tapi notasinya itu dipisahkan dengan tambah, itu namanya deret. Gitu. Kalau deret menghasilkan UN dan SN yang kita pelajari aritmatika dan geometri kelas SMP ya. SMP udah. Nah, kalau nulisnya kepanjangan gitu kan, kalau di apa namanya SMA gitu, kalau nulisnya kepanjangan kita singkat gimana? Dengan notasi sigma gitu. Ini contoh 4, 6, 8, 10. Gimana cara menuliskan sigmanya nih? Berarti sigma I, ini kan kelihatan bilang genap. I sama dengan 2, terus 1, 2, 3, 4. Nah ini bilangan genap keberapa? Kelima. Berarti I sama dengan 2 sama 5, terus 2N. Gitu. Nah, gimana cara membuktikan ini benar? Ya coba kamu masukin 2 kali 2, terus tambahkan 2 kali 3, terus 2 kali 4, 2 kali 5. Benar. Gitu. Nah, ini bisa dimanipulasi, ada sifat sigma yang nanti akan kita bahas di video selanjutnya. Kayak gini. Misalnya aku pengen buat I sama dengan 3, ini sama dengan 5, sama dengan 6, tapi ini 2N min 2. Nah, nanti ada sifat kayak gitu. Nanti aku ituin sifat sigmanya secara runtut, maksudnya apa aja sih sifat sigma yang ada gitu. Aku baru kebayang sifat ini. Nah, ini kan benar juga. 2 kali 3, 2 kali 3 min 2, 4 juga. 2 kali 4, 8 kurangi 2, 6 juga gitu. Nah, tapi ini batasnya berubah dari 3 sampai 6. Nah, di sini ada min 2. Kenapa bisa begitu? Ada nanti di sifat sigma. Gitu. Nah, itu untuk sigma. Pertama, itu pas aku kelas 11 shock ya ngelihatnya kayak, apa ini? Logo apa ini? Cara bacanya gimana? Maknanya apa? Gitu. Kalau udah tahu kayak gini, itu setidaknya nggak takut. Gitu. Setidaknya nggak takut tentang sigma itu apa sih yang dimaksud. Gitu. Nah, nanti kita arah soalnya kemana? Nah, ini arah soalnya aku kasih tahu aja ya. Misal ya, 1, 3, 5, 7, 9 gitu ya. Nah, coba aku pengen ngejumlahin dulu S1, SN ya. SN itu kan deret, jumlah deret. Kalau misalnya aku bilang S5, berarti suku 1, suku 2, suku 3, suku 4, suku 5. Ditambahin gitu. Kalau aku bilang U5, itu berarti kan 9. Tapi kalau S5 berarti 1 tambah 3 tambah 5 tambah 7 tambah 9 gitu. Nah, deret itu dari awal gitu. Kalau U suku gitu ya. U itu suku. Ya, dari langsung aja ditargetin satuan kan dia. Ya. Bukan satuan 9, 7 bukan. Satu kesatuan gitu. Nah, ini contoh soalnya kayak gini. Jadi deret ini tak hingga sampai hingga itu akan mengikuti n kuadrat. Jadi kalau jumlahin itu n kuadrat. Loh, emang benar? Iya, coba. Kalau S1 gitu ya, itu hasilnya 1 kan? 1 doang. Nah, kalau S2, 1 tambah 3, berapa hasilnya? 4. Kalau S3, berapa? 1 tambah 3 tambah 5. Berapa? 9. Lanjut lagi. S4. 9 ditambahin 7 kan? 16. S5. 16 tambah 9. Berapa? 25. Ya, kalau kamu lihat. 1, 4, 9, 16, 25 itu. Ya, ini kan 1 kuadrat gitu ya. N kuadrat. Ini juga N kuadrat. Tapi N-nya ya bergerak gitu ya. Yang ini N-nya 1, ini N-nya 2, ini N-nya 3, ini N-nya 4, ini N-nya 5. Nah, kita buktikan. Ini benar nggak sih? Gitu. Kalau di soal karena kalian masih kelas 11, ini udah selalu benar, sudah selalu benar gitu. Nah, nanti dibuktikan gimana ya? Kenapa benar gitu. Gimana caranya? Ya nanti ada step by stepnya gitu. Ini masih awal. Itu gambaran soalnya begitu. Ini soal paling basic ya, yang 1, 3, 5, 7, 9 sama dengan N kuadrat. Ya itu tentang gambaran induksi matematika. Masih awal banget ini, nanti aku akan publish video selanjutnya. Ya aku harap ini videonya nggak nyampe 10 menit, biar kamu nextnya gak kecapean langsung nonton 20 menit, 20 menit. Akunya juga harus persiapan dulu. Oke. Semangat.